disebutkan al-muqaddimatu atau pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi al-Huda, wa imamil muttaqin, dan imam orang-orang yang bertakwa, yaitu Sayyidina Muhammadi ibni Abdillahil Ummiyil Amini, Sayyidina junjungan kita Nabi Muhammad ibnu Abdillah al-Ummi, yang tidak bisa baca tulis, al-Amin, yang terpercaya, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, dan adapun setelah itu mengatakan fahada huwa kitabu an-nahwi at-tatbiki, maka ini adalah kitab an-nahwu at-tatbiki, kitab nahwu praktek. Uqaddimuhu al-yawma litullabil ilmi, aku menyuguhkan kitab ini untuk para penuntut ilmu, rajian, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, an yadha'a lahul qabul, untuk menerima kitab ini di tengah-tengah para penuntut ilmu, wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim, dan agar menjadikan kitab ini ditulis dalam keadaan ikhlas untuk meraih wajah Allah yang mulia. Aradtu al-qawaida fihi bitariqatin sahlatin, aku memaparkan di dalam kitab ini kaidah-kaidah, yaitu kaidah nahwu, bitariqatin sahlatin, dengan cara yang mudah, dengan metode yang mudah. Dua, wa aktsartu minat tatbiqati ala kulli qaidatin hatta tathbuta fi dhihnid darisi, dan aku memperbanyak tatbiqat, praktek-praktek, ala kulli qaidatin, pada setiap kaidah, pada setiap pembahasan, agar tathbuta fi dhihnid darisi, agar kokoh kaidah-kaidah tersebut pada benak orang yang belajar. Wa anhaitu kulla darsin bi jumlatin minat tanbihati an-nafi'ati wa mukhattatin yashtamilu ala talkhisid darsi, dan aku akhiri setiap pelajaran dengan sejumlah peringatan yang bermanfaat atau poin-poin yang bermanfaat beliau sebutkan pada setiap akhir pelajaran. Wa mukhattatin, dan beliau juga akhiri setiap pelajaran itu dengan mukhattat. Mukhattat itu seperti bagan. Yastamilu ala talkhisid darsi, yang bagan itu mencakup secara ringkas pelajaran yang disebutkan sebelumnya. Adalah wa atba'tu kulla darsin bi tatbiqaini, dan aku iringi setiap pelajaran dengan dua model praktek. Tatbiqin mujabin adalah praktek yang dijawab sendiri oleh muallif rahimahullah. Tatbiqin yutlabul jawabu anhu, praktek yang dituntut untuk dijawab oleh orang yang belajar. Karena fatajawazat jumlatut tatbiqati minal qur'ani wahdahu alfan wa khamsami'ati tatbiqin. Fatajawazat, maka mencapai, tajawazat mencapai, jumlatut tatbiqat, jumlah praktek dari Al-Qur'an saja itu mencapai, kata beliau, alfan wa khamsami'ati tatbiqin, 1500 praktek. Katakan wa tajawazati tatbiqatu minas sunnati sahihati mi'atai tatbiqin, dan mencapai praktek dari sunnah, yakni praktek yang ada dalam kitab ini dari hadis Nabi yang sahih, itu mencapai 200 praktek. 200 hadis beliau sebutkan untuk melatih kita agar kokoh. Bi khilafi tatbiqat min ghairihima, itu belum lagi ditambah dengan praktek-praktek dari selain Al-Quran dan Sunnah, dari kalam-kalam orang Arab. Qadaitu arba'a sanawatin kamilatin fi jam'i madati hadal kitabi wa tawfiqiha wa tahqiqiha wa tartibiha. Aku telah menghabiskan waktu 4 tahun penuh untuk mengumpulkan materi kitab ini. Wa tawfiqiha, beliau kumpulkan materi kitab ini, kemudian beliau mentaufiknya, kemudian mentahkiknya, beliau teliti lagi, beliau koreksi lagi, wa tartibiha, kemudian beliau susun lagi, hatta yasdura fi suratin mardiyatin, hingga terbitlah
tercetaklah buku ini dalam bentuk yang diridhoi, dalam bentuk yang kita kalau membacanya senang, bangga, kagum. Jami'atin bainad diqqati was-suhulah, yang mana kitab ini mencakup antara pembahasan yang rinci namun dengan bahasa yang gampang. Fa in kuntu qad ufiqtu fal fadlillahi wahdah, kalau aku telah diberi taufik dalam penulisan kitab ini, maka keutamaan itu hanya milik Allah semata. Wa illa wa in kanatil ukhra, namun kalau ternyata masih banyak kekeliruan, kekurangan, fahasbi anni qad badzaltu juhdi mukhlishon, maka aku telah mencurahkan segala usahaku untuk menulisnya. Kemudian beliau akhiri sebagai bentuk tawadhu beliau mengatakan, wala ansa an ashkura sadiqi, dan aku tidak lupa untuk berterima kasih, bersyukur kepada sadiqi, kepada temanku al-ustadha Hani al-Adawi, al-ustad Hani al-Adawi, ala ma badzalahu min juhdin wa malin, atas apa yang telah beliau usahakan dari kesungguhan dan harta, li ikhrajil kitabi, untuk menyetak kitab ini, fi afdali suratin, dalam bentuk yang paling baik, paling afdal. Wa as'alullah an yujzilahul ata, aku memohon kepada Allah untuk membalas beliau dengan anugerah dan pahala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ditulis oleh Khalid ibn Abdul Aziz di Mesir pada bulan Mei tahun 2018 Masehi. Al-kalimatu wa aksamuha. Al-kalimatu fil lughati, kalimah makna secara bahasa, yuradu biha al-kalamu, diinginkan juga dengannya itu adalah al-kalam. Nahu, dalilnya adalah, atau contohnya adalah qaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanyalah ucapan kosong yang mereka katakan. Ya, ini ayat ini menjelaskan tentang potongan sebelumnya, ayat sebelumnya, ketika orang-orang yang sudah meninggal itu mereka berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Nah, ini isyarah, ayat ini sebagai isyarah terhadap firman Allah Ta'ala, mereka rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakna, yang panjang seperti ini itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut al-kalimah. Intinya adalah al-kalimatu, kata dalam bahasa Arab itu terkadang digunakan untuk satuan kata, terkadang digunakan untuk susunan kalimat. Contoh yang kedua adalah hadis wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Seperti astagfirullah, seperti subhanallah, itu kan lebih dari satu kata. Kemudian yang ketiga adalah hadis asdaqu kalimatin qalaha syairun, kalimat yang paling benar, yang paling jujur adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang penyair yang bernama Labid. Dia mengatakan, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun, tahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Nah, kemudian yang keempat adalah qauluka, ucapanmu, alqal khatibu kalimatan mu'athiratan, khatib itu telah menyampaikan kalimat, kata yang mu'athirah, berpengaruh, yang bagus, yang meresap. Nah, maka kemudian mu'alif menjelaskan, falafdu kalimah fi kulli ma sabaqa yuradu bihi al-kalamu, maka lafaz kalimat pada contoh yang disebutkan tadi sebelumnya, yuradu bihi al-kalam, yang dimaksud dengannya adalah al-kalam. Wa hadha huwal ma'na al-lughawi lil kalimah, dan ini adalah makna secara bahasa bagi al-kalimah. Secara bahasa artinya adalah al-kalam. Nah, beliau mengatakan al-kalimatu fil istilah, al-kalimah
menurut istilah nahwu, maka yang dimaksud istilah di sini adalah istilahnya ulama nahwu. Itu adalah qaulun mufradun, ucapan yang mufrad. Yang dimaksud dengan qaulun adalah huwa al-lafdud dalu ala ma'nan, sebuah lafaz yang menunjukkan atas suatu makna. Al-mufradu, adapun yang dimaksud dengan al-mufrad, mufrad, nah, tunggal, huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, apa yang bahagiannya, ini kalau mufrad ini dipecah maka tidak menunjukkan makna keseluruhannya. Ini yang dimaksud dengan mufrad. Amthilatul kalimah, contoh dari al-kalimah itu adalah Muhammadun. Ini contohnya Muhammadun. Kalau kita pecah bahagian-bahagian dari Muhammadun ini tidak menunjukkan kepada makna Muhammad. Mim, ha, mim, dal, nggak ada artinya. Itu yang dimaksud al-mufrad. Fa kitabu wa nahwuhu kalimatun, maka kitab dan yang semisal dengan kitab, Muhammadun Fatimatu qalamun, itu disebut kalimah, disebut kata. Li'annahu lafdun dalun ala makna, dikarenakan ia, ini kitabun, itu adalah sebuah lafaz yang memiliki makna. Kitabun, ya sebuah kitab. Qalamun, sebuah pena. Fatimatu, nama orang. Muhammadun, nama orang. Baitun, sebuah rumah, ada maknanya. Walaysa kullu harfin minhu dalan ala juz'in min maknahu, dan laisa kullu, tidaklah setiap huruf dari kalimat ini itu menunjukkan makna. Dalan ala juz'in min maknahu, tidak menunjukkan bahagian dari maknanya. Amma nahwu, adapun seperti contoh kitabu Zaidin, falaisa bi kalimah, dalam bahasa Arab ini tidak disebut kalimah. Kenapa? Li'annahu murakkabun min juz'aini, dikarenakan ia tersusun dari dua bahagian. Yang pertama kitab, yang kedua si Zaid. Nah, kalau kita belajar nanti ini susunan idhofi, tarkib idhofi, susunan mudhaf ilaih. Dan Zaid, kullun minhuma yadullu ala juz'il makna alladhi dalla alaihil murakkab, masing-masing dari bahagian ini menunjukkan makna, yadullu alal juz'il makna, yang menunjukkan makna alladhi dalla alaihil murakkab, yang dijelaskan ketika dia menjadi murakkab. Ya, ini maksud mu'alif adalah kitabu Zaidin. Kalau kita buat dia sebagai tarkib ini, susunan ini kitabu Zaid, kitabnya si Zaid. Kalau kita pisah kitabun, maka juga menunjukkan makna yang sama, sebuah kitab. Zaidin, si Zaid. Al-kalimatu thalathatu aksamin, kata itu ada 3 macam, tidak ada yang keempat. Apa itu? Yang pertama ismun, ya, kata benda. Jenis kata yang kedua adalah fi'il atau fi'lun, wa fi'lun lah, kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah wa harfun, huruf. Nah, al-kalimah, kata di dalam bahasa Arab ini hanya ada 3 ini. Intinya hanya 3 kata ini yang ada dalam bahasa Arab. Maka ketika kita mempelajari bahasa Arab, yang kita pelajari hanya 3 jenis kata ini, maka menunjukkan bahwa bahasa Arab itu sebenarnya cukup mudah. Awalan al-ismu huwa kalimatun dalla ala ma'nan fi nafsiha, dia adalah sebuah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya, kata yang memiliki makna sendiri. Walam taktarin bizamanin, dan makna ini, makna yang ada dalam kata tersebut tidak berhubungan dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu.
Nahu contohnya adalah Muhammadun, Fatimatu nama perempuan, qalamun pena, kitabun sebuah kitab. Setiap kata yang kalau kita tambahi telah, akan, atau sedang itu nggak cocok, maka itu isim. Syajaratun sebuah pohon, baitun rumah, karamun mulia, bukhlun bakhil. Baik yang nampak atau tidak nampak, kalau kata itu memiliki makna sendiri dan tidak ada hubungan dengan waktu, maka itu namanya isim. Fakullu kalimatin minal kalimati as-sabiqati ismun. Maka setiap kata dari kata-kata yang disebutkan ini itu adalah isim. Li'annaha tadullu ala ma'nan fi nafsiha, dikarenakan ia, yakni kata-kata ini memiliki makna sendiri. Walam taktarin bizamanin, namun makna tersebut tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Ya, dari dulu sampai sekarang sajaratun. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Akan lil ismi alamatun tumayyizuhu anil fi'li wal harfi. Isim itu memiliki tanda-tanda yang membedakan dirinya dari fi'il dan huruf. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin, apabila engkau mendapati satu saja dari tanda-tanda tersebut pada suatu kata, ada tanda-tandanya satu saja, au ra'aita atau engkau melihat annaha takbaluha, bahwasanya kata tersebut takbaluha bisa menerima tanda-tanda yang nanti akan disebutkan, tanda-tandanya, fahkum, maka hukumi alaiha bi annaha ismun, maka hukumilah atas kalimat tersebut bahwasanya dia adalah isim. Mengatakan yang pertama adalah al-jar, dia bisa di kasroh, bisa di jar. Yang kedua bisa ditanwin, baitun bisa ditanwin. Kemudian wan nida, dan bisa dipanggil atau dipanggil. Yang dipanggil itu benda, nggak mungkin kata kerja, wahai makan, nggak mungkin, wahai minum, nggak mungkin. Tapi wahai fulan, wahai alan, wahai si A, wahai si B, bahkan untuk hewan sekalipun bisa dipanggil. Kemudian yang keempat adalah al, kata yang bisa kemasukan al, bisa kemasukan al. Kemudian wal isnadu ilaihi, yang pertama adalah al jarru, dan huwa ibaratun anil kasrah allati yuhdithuha al amil aw ma naba anha. Jar adalah sebuah ungkapan atau istilah untuk harokat kasrah, harokat bawah, allati yuhdithuha al amil, yang disebabkan oleh amil, au manaba anha, atau apa yang menggantikan kasroh. Nahu contohnya adalah salamtu ala Muhammadin, aku mengucapkan salam kepada Muhammad. Muhammadin ismun majrurun bi ala, Muhammadin adalah isim yang majrur bi ala, dengan ala. Amilnya adalah ala. Amil itu adalah faktor yang membuat isim dari yang semula rofa, yang semula dhammah, kemudian menjadi kasroh, itu namanya amil penyebabnya. Wa nahwu kitabu Zaidin mufidun, kita lihat Zaidin di sini kasroh, Zaidun mudhafun ilaihi majrur, dia majrur, dijarkan karena adanya mudhaf. Tanda yang kedua adalah tanwin. Apa itu tanwin? Huwa nunun sakinatun. Tanwin itu adalah nun sukun, tatba'u akhiral ismi lafdhan, yang mengiringi akhir isim, akhir dari isim secara lafaz. Dia akan nampak nun sukunnya ketika lafdhan, ketika kita ucapkan Muhammadun. Wa tufarikuhu khotton, tetapi tufarikuhu akan memisahkan dia secara khoton, ya, ini nun sakinah itu akan berpisah dari isim kalau ditulis.
Kalau ditulis nggak ada nunnya. Kalau kita tulis nggak ada nun sukun, tapi kalau diucapkan ada nun sukun. Lil istighna'i anha bitikrari syaklah. Kenapa tidak perlu ditulis nun sukunnya? Karena sudah cukup dengan pengulangan harokat. Inda dhabti bil qalam, ketika ditulis dengan pena. Katakan kullu kalimatin, setiap kata takbalu tanwin, yang bisa menerima tanwin, maka dia adalah isim. Kullu kalimatin takbalu at-tanwina ismun. Nahwu, contohnya nahwu di sini kita membacanya kitabin. Kenapa? Karena nahwu adalah mudhaf. Ini mudhaf, maka kitabin mudhaf ilaih. Contohnya adalah kitabin wa muslimatin wa sahin wa hina idzin. Nah, ini semuanya tanwin. At-tanwin yakunu bidhammi, tanwin bisa terjadi dengan dhamma. Contohnya wajaa rajulun, telah datang rajulun, ini dhamma. Bil fathi, bisa juga dengan fathah. Tanwin bisa dengan fathah. Ataqtuluna rajulan. Bil kasri, bisa juga dengan kasrah. Auhayna ila rajulin. Jadi mu'alif menyebutkan 3 contoh dari Al-Quran dengan lafadz yang sama dan tanwin yang berbeda-beda, untuk menunjukkan bahwa tanwin itu terkadang bentuknya dhammah, terkadang fathah, terkadang kasrah. Kemudian beliau mengatakan tanbih, ada poin penting. At-tanwinu huwa syaklatu tsaniyatu minad dhammataini. Yang disebut tanwin itu adalah baris kedua dari dhammatain, atau fathatain, atau kasrotain. Amma syaklatul ula, adapun syaklah yang pertama, baris yang pertama ini, wa fahiya harokatu i'rabin, adalah harokat i'rab, au binain au ghairi dzalik, atau harokat bina atau selain daripada itu. Contoh daripada harokat i'rab, nahu harokatu dalin, harokat huruf dal pada contoh Muhammadun. Min qaulika hadara Muhammadun, hadara Muhammadun. Maka lihat Muhammad di sini, baris kedua ini, dhamma kedua ini namanya tanwin, dan Muhammad itu adalah isim yang mu'rab. Kemudian yang kedua, harokat bagi isim yang mabni, contohnya adalah harokatu hain ihin min qaulika ihin ya zaidu, adalah harokat ha pada ihin, min qaulika dari ucapanmu, ihin ya zaidu. Ihin ya zaidu artinya adalah tambahlah wahai Zaid. Kemudian yang ketiga adalah au ghairi dzalik, atau harokat selain itu, contohnya nahwu harokatu dodin, harokat dot, huruf dot dari qadin. Contohnya adalah hadara qadin, telah datang qadin. 3, tanda isim yang ketiga adalah an-nida, panggilan. La yunada illal asma'u, tidaklah dipanggil kecuali isim. Enggak mungkin kita memanggil fi'il. Fa in wajadta, maka jika engkau mendapati kalimatan munadatan, suatu kata yang dipanggil, ada kata yang dipanggil, atau takbalun nida'a, dia bisa menerima panggilan, fahkum alaiha bi annaha ismun, maka hukumilah dia, kalimat itu, sebagai isim. Contohnya ya Adam, wahai Adam, berarti Adam isim. Ya Salihu, maka Saleh isim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, maka an-nabiyyu adalah isim. Ya Maryamu, maka Maryam adalah isim. Ya Jibalu, wahai gunung, Allah memanggil, maka Jibal adalah isim. Ya Ardu, Allah memanggil, wahai bumi, maka bumi adalah isim. Kemudian tanda yang keempat adalah dukhul al, kemasukan al. Nah, kemasukan alif lam lah orang bilang. Idza dakhalat, apabila masuk, al masuk, al yang bagaimana? Al mu'arrifah, al yang membuat isim itu menjadi ma'rifat. Ala kalimatin, kepada suatu kata, hakamna, maka kita menghukumi, alaiha, atas kata tersebut, bi annaha ismun, bahwasanya dia adalah isim. Contohnya
al kalimatul muqtarinah bi al fi ma yali. Nah, kalimat-kalimat yang muqtaronah boleh diiringi dengan al, maka sebagai berikut. Qauluhu ta'ala kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al qisas fil qatla, al qatla. Al hurru ada alif lam, bil hurri ada alif lam, wal abdu, al abdu ada alif lam, bil abdi ada alif lam, wal untha, al untha ada alif lam, bil untha ada alif lam. Maka ini isim. Qaulul mutanabbi al khailu wal lailu wal bayda'u ta'rifuni was sayfu wal rumhu wal qirtasu wal qalamu. Nah, al khailu ini ada alif lam, wal lailu wal bayda ada alif lam, as-sayfu ada alif lam, ar-rumhu ada alif lam, wal qirtasu ada alif lam, wal qalamu ada alif lam. Tanda yang kelima adalah al-isnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Apa maksudnya? Ay al-hadithu anhu, maksudnya adalah yang dibicarakan, yang diceritakan. Fal hadithu, sesuatu yang diceritakan, la yakunu illa anil asma, tidaklah terjadi kecuali dari isim. Fa idza tahaddatsta an kalimatin fahiya ismun, apabila engkau bercerita tentang suatu kata, maka kata yang kau ceritakan itu adalah isim. Nahu qaulika, contohnya adalah ucapanmu qama zaidun, telah berdiri si Zaid. Yang bisa diceritakan di sini adalah si Zaid. Kita menceritakan kepada kawan kita bahwasanya qama, telah berdiri, zaidun, si Zaid. Zaid berdiri. Kalau berdirinya nggak bisa kita ceritakan. Tahaddatsta an zaidin bil qiyami, engkau menceritakan tentang si Zaid bahwa ia berdiri. Fa zaidun ismun, maka Zaid adalah isim. Muhammadun mujtahidun, tahaddatsta an Muhammadin bil ijtihad, engkau menceritakan tentang Muhammad, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh, maka Muhammad adalah isim. Contoh berikutnya adalah jalasta, engkau telah duduk. Tahaddatsta an dhamiril mukhatabi tabil julus, maka di sini engkau sedang menceritakan tentang si ta ini, kamu telah duduk. Nah, kamu menceritakan tentang dhamir mukhatab ta bil julus, bahwa dia duduk, kamu telah duduk. Fahadad dhamir, maka dhamir ini adalah isim. Hadara man uhibbuhu, telah hadir orang yang aku mencintainya. Tahaddatsta, engkau bercerita tentang isim mausul man ini, telah hadir orang yang aku cintai. Berarti siapa yang kau sedang ceritakan? Orang yang engkau cintai. Maka orang tadi, man itu, dia adalah isim. Kita ulangi, tahaddatsta anil ismil mausuli man bil hudur, engkau menceritakan tentang isim mausul yaitu man bil hudur, bahwa dia hadir. Fahuwa ismun, maka dia adalah isim.